Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Pak Gede, kok pikiran saya Pak Jamal tentang tontonan wayang tadi membuat saya semakin dilema, Pak ya. Kok bisa? Dilema apa nih maksud Bapak ini? Ya, saya dilema dengan perkataan dari Dalang tadi, bagian terakhir kan begini katanya. Menunggu korban suci dari seorang yang sakti, mandraguna yang tanpa celah. Kan Pak dengar tadi kan gitu? Ya, saya dengar. Nah, saya kok merinding ya mendengar pesan itu, malahan menusuk sekali sampai ke hati. Sampai ke kira-kira siapa ya Pak orang sakti mandraguna itu tanpa celah ini? Bapak orang yang kayak sedang putus cinta saja nih sampai mengatakan hatinya tertusuk ya, tertusuk hati. Pak Gede nih, saya tidak sedang bercanda Pak. Ini saya serius Pak ya? Serius ini Pak. Mohon maaf ya Pak, maaf. Ya. Saya pikir Pak sedang bercanda aja. Oh, tidak Pak. Kan saat ini saya sangat serius dengan pertanyaan itu. Begitu ya. Coba Pak ceritakan ulang apa maksud Pak itu yang membuat Bapak dilema di dalam pikiran itu. Maaf saya kurang serius tadi itu. Saya mau dengar lagi. Iya, saya cerita ulang Pak. Begini Pak, kan di acara wayang tadi bagian terakhir itu kan dengan tegas menyatakan begini. Menunggu korban suci dari seorang yang sakti mandraguna yang tanpa celah. Nah kan pernyataannya itu yang membuat saya dilema Pak. Dilema bagaimana maksudnya? Ya dilema yang saya maksudkan kok tiba-tiba ada keraguan gitu. Apakah amal ibadah saya cukup untuk menebus kesalahan saya selama ini gitu. Jadi maksud Bapak, Pak dilema karena Bapak tidak yakin dengan semua amal ibadah yang Pak sudah buat ya. Iya. Untuk meringankan dosa-dosa gitu kan? Iya Pak Gede, kok saya sepertinya dihantui keraguan malahan sekarang. Wah Pak Jamal berpikir seolah-olah akan mau mati besok aja nih, ragu. Bukan begitu Pak. Kan mati itu udah pasti dan itu misteri Pak ya. Benar. Kapan saja kita bisa mati dan tidak mengenal umur malah. Ya. Benar kan Pak? Ya. Wah kalau masalah itu sih sangat-sangat benar sih menurut saya perkataan Pak Jamal. Ya. Seperti dari percakapan kita, Bapak mulai sangat ragu ya bahwa saya ragu. Amal ibadah bukan jaminan untuk mendapatkan keselamatan kan? Ya Pak, benar sekali Pak Gede. Malahan sempat tersirat di dalam pikiran saya. Nah, sepertinya saya merasa nih Pak ya, perbuatan baik saya itu bukan cara yang tepat untuk penghapus dosa manusia deh Pak. Gitu. Wah, saya rasa Bapak berubah total sekarang dari cara pandangnya yang sebelumnya. Iya, kan saya membayangkan acara wayang tadi kan dengan tegas tuh Pak mengatakan perbuatan baik bukan korban penebus dosa kan gitu. Saya ingat. Nah terus dilanjut lagi, tetapi perbuatan baik adalah hasil dari korban penebus dosa. Makanya kenapa kok saya tiba-tiba ragu pada diri saya sendiri Pak. Saya hanya mikir lagi, bukannya Bapak selama ini Pak Jamal taat sekali ya dalam melakukan perbuatan baik seperti beribadah, melakukan ritual-ritual keagamaan Bapak, bahkan melakukan aksi sosial di mana-mana kan? Benar sekali Pak. Pak Gede kan katakan, malah saya pernah katakan pada Pak Gede waktu itu kan, saya itu bangga dapat terlibat dalam kegiatan aksi sosial. Saya ingat itu. Dengan tujuan kan mendapat pahala atau amal. Ya itu saya ingat pernyataan Pak itu. Tapi Pak Jamal. Sekarang kan Pak Jamal ragu nih ceritanya. Nah, seingat saya Bapak juga katakan segala amal baik adalah upaya investasi di akhirat kan, ingat Pak itu juga Pak pernah bilang. Saya ingat Pak. Aduh, ini Pak Gede. Semakin Pak Gede mengingatkan apa yang pernah saya lakukan,
saya semakin malu dengan diri sendiri dan tambah dilema malahan Pak. Maaf ya Pak Jamal ya, saya tidak bermaksud untuk membuat Pak Jamal ragu lagi. Saya hanya mau tahu kok Bapak berubah gitu ya pemikirannya. Begini Pak, saya ragu. Karena kan penebus dosa itu bukan karena saya membuat amal atau ritual atau segala perbuatan baik. Karena perasaan saya itu kan membuat tidak pantas itu Pak. Dan seolah-olah itu tidak berarti. Oh, jadi keraguan Pak Jamal itu terletak pada kurban penebus dosanya ya Pak ya? Benar sekali Pak. Karena kan selama ini saya itu bersemangat sekali berbuat baik dengan harapan saya ditebus dari dosa. Ternyata semuanya kan belum cukup itu Pak. Betul sekali. Menurut saya sih wajar saja Pak Jamal Pak bersemangat untuk berbuat baik. Tetapi saya sangat setuju juga bahwa itu memang tidak menjamin bahwa kita akan diselamatkan. Nah itulah sebabnya Pak saya berpikir caranya untuk ditebus dari kesalahan. Dan sepertinya memang harus ada yang menjamin Pak ya. Benar Pak. Juga saya melihat Bapak ketika melakukan aksi sosial ya. Pak. Sepertinya sangat bersemangat dan kayaknya sekarang saya memperhatikan hal itu seperti emosinya turun lagi nih Pak. Iya itulah Pak. Waktu itu saya seperti seorang yang buta Pak, meraba-raba. Saya pikir ini sangat bagus, itu sangat bagus. Lalu kan saya bersemangat lah. Benar sekali. Dan sekarang kok saya berpikir ulang, wah mungkinkah yang saya lakukan itu atau aksi-aksi sosial itu hanya sebatas emosi sesaat saya Pak. Oh begitu. Nah itu sebabnya Pak Jamal. Saya kan selalu sarankan Pak, emang. Kita tuh harus berpikir tenang, jangan emosi, jangan bertindak seperti seorang yang Pak bilang itu orang buta yang meraba-raba ya. Seperti seolah-olah berjalan dalam kegelapan kan. Iya, benar. Nah itu yang saya maksudkan, kita harus berhati-hati. Benar Pak Gede, saya jadi malu sekarang. Saya memang kan orangnya sangat cepat merespon segala sesuatu tanpa berpikir Pak. Ya benar itu. Dan memang akhirnya saya lupa sih Pak untuk memikirkan ke depannya itu seperti apa. Ya yang pernah Pak katakan waktu itu, saya kan seperti orang buta yang meraba-raba, tidak tahu arah dan tidak tahu tujuannya yang jelas Pak. Jadi gini Pak, Bapak lain kali jangan bertindak secara emosi sesaat Pak, biar tidak seperti pepatah yang mengatakan hangat-hangat tai ayam gitu. Pernah mendengar itu ya? Pernah Pak. Semangatnya hanya sementara gitu. Dan sering saya dengar itu Pak. Ya itu dia Pak. Wah ini Bapak benar sekali. Saya memang selama ini cepat bertindak, tapi saya lambat untuk memikirkan. Apalagi mengenai kesimpulan tentang keyakinan semua umat manusia Pak ya, tentang ritual, tentang amal ibadah, tentang kurban. Itu menurut saya adalah cara berinvestasi di akhirat itu. Ya itu saya ingat. Tapi kan saya tekankan itu sangat baik ya. Hanya itu bukan cara yang tepat. Cara yang tepat. Cara yang tepat. Jadi itu bukan caranya. Karena pada kenyataannya bahwa kita semua kan nggak bisa memberi yang sempurna. Iya benar Pak. Saya rasa semua yang saya lakukan selama ini itu berdasarkan kebingungan saya Pak. Saya mengerti. Dan itu seperti upaya saya untuk pencarian keselamatan yang sesungguhnya. Ya benar sekali Pak Jamal. Pak Jamal kan pernah bilang nih, kalau saya simpulkan ini dari pembahasannya, kita sudah memikirkan berdua kan memang kita sedang dalam pencarian ini. Pencarian apa itu namanya? Benar Pak, yang Pak katakan 2 minggu lalu ya. Kita seperti mencari harta terpendam gitu. Nah itu dia. itu. Itu benar sekali Pak Jamal. Iya Pak, tapi kalau dipikir-pikir ya, para nabi atau para tokoh-tokoh keagamaan di masa lampau juga pasti ya Pak memikirkan hal-hal yang sama seperti saya yang rasa begitu kita juga. pikirkan sekarang ini. Saya rasa begitu, sebab kan mereka
berusaha untuk menemukan cara juga bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada penciptanya, kan begitu. Ya betul sekali Pak Gede. Bahkan kalau mereka memberi korban itu pasti yang terbaik Pak ya. Ya, yang pasti tidak cacat, itu tidak celah. Itu di sejarahnya bahkan ada juga itu. Ya. Saya pernah mendengarnya Pak. Ya. Ada seorang nabi. Itu kan di situ katanya hampir menjadikan anaknya sebagai kurban. Ya. Dan anaknya itu adalah satu-satunya anak tunggal lagi Pak. Oh, memang itu benar Pak Jamal. Berdasarkan sejarah, bahwa kurban penebus dosa itu dituntut kesempurnaan. Yang sekali. Paling suci, atau bahkan kalau miliknya domba paling sulung. Paling sulung ya. Ya, kita harus berani mengorbankannya begitu. Wah, itu benar sekali Pak. Ngomong-ngomong, sebenarnya Pak Gede banyak tahu ya sejarah-sejarah itu ya. Enggak juga sih, karena kan modal saya itu membaca buku-buku sejarah Pak ketahuan Jamal. memang Bapak suka baca memang. Oh Pak Gede, ya, kalau boleh tanya, siapa sih nama tokoh yang menjadikan anaknya itu korban tunggal? Oh, itu yang Pak maksudkan. Saya ingat sih jalan ceritanya, tapi saya lupa nama tokohnya siapa. Oh, itu yang saya ingat sih itu namanya Abraham, anaknya Abraham. Ishak. Ya Pak, saya ingat Abraham. Kalau anaknya sih saya ingat. Bisakah Bapak ceritakan ulang sedikit bagaimana Pak ceritanya? Mau dengar sejarah itu sedikit? Ya, saya mau dengar. Begini Pak, kalau nggak salah nih ya, saya tonton, pernah juga saya baca ini. Tuhan itu kan berjanji kepada Abraham itu akan diberikan anak. Tetapi janji itu diberikan setelah si Abraham ini berumur kurang lebih 100 tahun kalau nggak salah itu diceritakan. Udah tua ya? Ya, waktu dia tua sekali. Tapi setelah anaknya lahir, kira-kira udah remaja lah, mau naik ke remaja itu. Udah remaja nih. Ya, Tuhan menyuruh Abraham itu mempersembahkan anaknya itu malah. Hanya satu ya? Iya, yang satu itu. Dan dengan berat hati lah, ya artinya menahati Tuhan gitu. Disitulah anaknya itu dipersembahkan. Singkat cerita. Tapi ketika Abraham mau menyembelih anaknya itu, tiba-tiba Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham, jangan sembelih anak itu. Dan akhirnya dia menemukan domba yang tersangkut di semak-semak. Nah, di situ Abraham menyembelih domba yang tersangkut itu, dan Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Itu secara singkat yang saya tahu sejarahnya itu. Wah, saya jadi terharu dengan kisah ini Pak. Mungkinkah Tuhan menyediakan kurban buat kita pada masa sekarang ini Pak ya? Wah, itu juga menjadi perenungan kita Pak Jamal. Tapi mohon maaf ya Pak Jamal ya. Saya ini mau pamit nih. Kini sudah malam ini. Jadi seharusnya kita sudah istirahat ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ya lain kali. Iya, saya pasti menunggu cerita ini, belum selesai nih Pak ceritanya nih. Ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.